walaupun kondisi pandemi teman-teman itu bukan menjadi penghalang ya, karena kenapa tadi saya dengar ya dari teman-teman kita yang bahwanya seperti kata si Heru ya, atau si ini ya, bahwa ada ini ya, lingkungan-lingkungan di mana klien atau teman-teman Anda yang mengatakan, aduh kondisi pandemi saya tuh nggak tahu harus bagaimana, belum tentu bisa jadi nasabah dan sebagainya. Tapi hari ini teman-teman, itu hanya segelintir orang, tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita untuk membangun masa depannya yang lebih baik, yaitu untuk memberikan proteksi khususnya kepada anak-anak, keluarga, dan orang tua yang mereka cintai. Dan hari ini kita melihat ya, pandemik ini adalah satu peluang yang sangat besar di industri asuransi. Nah, seperti Bu Hombing sudah katakan ya, bahwa penduduk Indonesia, kita bersyukur penduduk Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Nah, kalau tadi pagi ya, saya melihat dari CNBC ya, yang dikatakan itu apa teman-teman, sebentar ya. Nah, bahwa ya, penduduk Indonesia yang terlibat di dalam UMKM ya, artinya UMKM itu mereka adalah pengusaha kecil ya, itu ada 60 juta jiwa teman-teman. Jadi dari 270, 60 jutanya itu adalah para UMKM. Nah, kalau kita lihat polis asuransi individu di Indonesia cuma 16 juta teman-teman. Kalau 60 dikurang 16 ya, 60 dikurang 16 masih ada 44 juta jiwa UMKM, pengusaha ya, unit menengah, yang dimana di sini marketnya sangat luas. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menemukan mereka secara online? Nah, salah satunya adalah seperti yang Bu Hombing katakan kepada teman-teman semuanya, ayo ya, ayo apanya, lakukanlah branding diri Anda melalui para nasabah Anda yang sudah ada, atau teman dekat Anda, atau keluarga dekat Anda, atau yang belum jadi nasabah tapi sudah Anda bantu untuk proses klaimnya. Karena kenapa teman-teman, mari together we build a better future. Bersama-sama kita membangun masa depan yang baik, selain untuk diri kita, keluarga kita, nasabah kita, dan orang-orang di sekitar kita, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan satu misi, next Eji, dengan satu misi, yaitu dengan kasih kita membentuk manusia seutuhnya, baik di dalam kehidupan keluarga, spiritual, kesehatan, bisnis, edukasi, dan finansial. Hari ini dengan menjalankan visi tersebut, maka secara otomatis ya, seperti teman-teman yang hadir di entry hari ini, Anda secara otomatis pada saat menjalankan visi tersebut, Anda itu dibentuk menjadi manusia seutuhnya. Contohnya, hari ini Anda ikut entry. Contohnya, Anda ada dalam lingkungan positif, yaitu bagaimana era pandemi ini Anda bisa maju dan bertumbuh, bukan berada di lingkungan negatif yang membawa Anda untuk kehidupan yang tidak baik. Tapi kehidupan yang lebih baik itu ada berada dalam lingkungan-lingkungan orang-orang yang berpositif thinking. Nah, khususnya Anda sudah luar biasa berada di perusahaan yang nomor 1 dalam digital, dalam produk, dalam membantu masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi. Dan yang kedua, Anda berada di agensi yang luar biasa yang membantu Anda untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga memberikan impact positif kepada keluarga, secara spiritual kepada Yang Maha Kuasa, dan pastinya teman-teman, kondisi sekarang ini jaga kesehatan Anda, karena kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Namun tidak lepas dari bisnis. Bisnis Anda bisa lakukan di rumah, yaitu dengan cara online, untuk mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya perencanaan keuangan untuk mereka, dan pastinya PPKM, perbanyak prospek, komisi Anda meningkat, dan secara keuangan Anda juga terselesaikan. Artinya adalah, seperti yang Ibu Hombing katakan, hari ini perubahan terjadi. Ya, nah perubahan terjadi, adaptasi itu adalah solusi. Nah sekarang kita udah nggak bisa main mau door ke pasar dan sebagainya, udah nggak bisa, perubahan sudah terjadi. Maka adaptasi itu adalah solusi, berarti mau nggak mau kita harus beradaptasi. Nah adaptasi adalah solusi sehingga terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Nah semoga teman-teman terbentuk karakter integritas, respect,
passion, profesional, dan teamwork, yaitu integritas itu adalah membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki kedisiplinan, next, kejujuran, komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dan bertanggung jawab terhadap tindakan konsisten dalam pencapaian. Sehingga kita juga memiliki kejujuran, ketulusan, next, ketulusan, kerendahan hati, dan loyalitas. Dengan menjunjung tinggi nilai spiritual untuk mewujudkan kepedulian sosial kepada sesama. Dan pastinya teman-teman juga melakukan sesuatu bisnis ini dengan profesional. Next, kami adalah orang yang terdidik karena di dalam bisnis prudential memberikan training terbaik. Prestasi agency juga mensupport Anda dan melatih tim Anda sehingga bisa fokus dalam pengembangan tim agar menjadi entrepreneur terbaik di dalam perencanaan keuangan. Dan next adalah kita adalah orang-orang yang memiliki ambisi, ya. Passion itu adalah ambisi untuk terus bertumbuh, belajar, gigih, dan totalitas dalam mencapai kebebasan keuangan. Nah, hari ini teman-teman kita berada di lingkungan yang luar biasa, memiliki ambisi untuk maju dan bertumbuh di era pandemi. Seperti yang Bu Mami katakan, ayo mulai hari ini, mulai entry sekarang ini, lakukan satu perubahan besar. Sehingga Anda menemukan solusinya, yaitu melakukan transformasi di dalam bisnis Anda, sehingga tim Anda adalah tim dengan orang-orang yang bertumbuh dengan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu dengan core value prestasi, menginspirasi dengan pencapaian, satu hati melangkah pasti untuk meraih prestasi. Nah, teman-teman, hari ini kita mengundang seorang speaker yang luar biasa, yaitu Pak Poltas. Beliau ini adalah Ibu Hombing di Mentoring MDRT. Nah, Ibu Hombing spesial mengundang Bapak Insinyur Poltas Simanjuntak RFP. Beliau ini telah menyelesaikan MRT-nya dengan waktu yang sangat singkat, dan tahun ini beliau ini lagi berjuang untuk mencapai COT. Dan apa yang dia lakukan untuk produktif di era pandemi? Mari kita dengarkan beliau, seseorang yang tidak asing lagi untuk kita semua. Mari kita sambut, dan waktu ini saya serahkan kepada MC kita dan host kita, Bapak Randy, untuk mengundang speaker kita yang luar biasa. Thank you, Randy. Oke, thank you kepada Bu Mami Marvin ya atas opening speech-nya untuk kepada kita semua teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saatnya sambut ya kepada masuk sesi inti kita teman-teman ya, di mana kita akan mendengar sharingnya luar biasa banget ya, di mana itu topiknya itu tetap produktif di masa pandemi ini teman-teman. Jadi teman-teman ya, di M3 ini kita selalu merimer teman-teman ya, tetap produktif di masa pandemi ya. Jadi bagaimana sih ya cara dari speaker ini, Bapak Poltas Simanjuntak yang keren banget ini ya, bisa tetap produktif di masa pandemi ini. Sebelum itu teman-teman ya, kita akan melihat sanipas video dari beliau Pak Poltas. Like a plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. It's a piece of skin, like a house of cards, I'm broken caving in. Do you ever feel already beyond the screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a start for you. The light and let it shine just on the night. Baby, you're a fan. You're right. Come on, show one. You're right. Make it as you shoot across the sky. Baby, you're a fan. You're right. Come on, let you go. Let's breathe. Make it go. You're gonna. You don't have to feel
you like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road, like a lightning bolt. And when it's time to go, you just gotta ignite the light and let it shine. Tonight, let the Fourth of July, 'cause baby you're a star. Your words make 'em go. Even brighter than the moon. And now it's time to let it go. 'Cause baby you're come on, show 'em all. Your words make 'em go. As you come on, let you go. You're gonna leave a Oke, teman-teman, mari kita sambut Bapak Kota Simanjuntak. Apa silakan, Pak? Ya, lagi ya, Kota. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di prestasi, terlebih kepada mentor saya, Ibu Omping, yang tentu tanpa beliau saya tidak bisa mencapai apa yang saya capai hari ini di saya diminta untuk bicara di hadapan teman-teman. Sebenarnya saya tidak percaya diri. Terus terang aja, ini banyak senior saya, ya, di duluan dan di berprestasi lebih besar tentunya. Karena sebab saya sangat yakin di prestasi itu ada guru yang sangat baik. Patut kita tiru, kita follow, yaitu Ibu Omping Barwin. Dan saya kira teman-teman yang di prestasi sangat bersyukur ketika misalnya mendapat seorang ibu yang betul-betul mumpuni menggerakkan bagaimana
kita digerakkan semangat, spirit, dan termasuk letak dan teknik bagaimana kita sebagai seorang agent. Teman-teman, saya akan sharing, izin kalau terlebih kepada kalaupun tidak memenuhi harapan, tapi saya hanya bicara apa yang saya lakukan, saya kerjakan, dan apa yang saya capai selama 22 bulan di Prudential. Baik teman-teman, kembali saya akan coba perkenalkan diri. Saya Paul Taksim Majunsak. Saya ini kelahiran tahun 65. Artinya saya tidak lagi kaum milenial, tapi sudah kaum kolonial. Artinya kondisi yang seharusnya tidak perlu lagi berubah profesi atau pekerjaan. Ini bagi saya ada tindakan yang sangat berani sebenarnya. Akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia yang menurut saya dari awal saya sangat sinis melihat sebagai seorang agent. Bagi saya asuransi itu adalah bukan dunia pekerjaan. Ternyata saya dari sinis berubah menjadi rasa ini adalah bisnis. Saya kira ini yang saya mau share kepada teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mentor saya. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mempercayakan saya untuk hadir bersama orang-orang hebat di prestasi agensi. Saya sudah saksikan tadi capaian-capaian yang menurut saya itu sangat baik. Next, teman-teman, sekilas saya akan merunut ke belakang. 30 tahun dari sejak tahun 90 saya bekerja. Setelah tamat dari Universitas Andalas Padang waktu itu, saya bekerja di salah satu NGO lokal, non-government organization atau organisasi pemerintah, LSM, yang berpusat dan berkantor di Siborong-Borong, di Kecamatan Tapal Utara, di Kabupaten Tapal Utara, di Kecamatan Siborong-Borong. Pekerjaan saya kurang lebih waktu itu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya lewat pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu waktu itu yang saya kerjakan. Dan tidak berhenti di situ, karena kondisi terus bergerak, seraya mengerjakan sebagai aktivis di LSM pada tahun, kalau bisa teman-teman runut ke belakang, yang sudah lahir pada tahun itu, saya kira tahun 90 bekerja di LSM itu ada bukan sebuah keberanian. Karena kita adalah orang-orang yang dikejar oleh Orde Baru waktu itu, tidak bisa tidur di satu tempat, kita harus pindah-pindah dan yang lain. Saya bekerja sebagai aktivis LSM, waktu itu saya juga jadi wartawan di waktu itu Suara Pembaruan. Itu bagi saya bagian dari bagaimana saya mencari proteksi, melindungi diri. Sebagai aktivis, saya perlu wartawan karena wartawan ditakuti sedikit dibanding LSM. LSM itu orang yang dicari, tapi wartawan agak ditakuti. Selesai pekerjaan itu, cepat-cepat saya akhirnya di beberapa tahun kemudian saya bekerja pernah juga sebagai pemborong. Saya memborong di daerah perkebunan, di kebun sawit di daerah Kisaran. Ketika itu saya sempat resign dari pekerjaan sebagai aktivis. Akhirnya setelah menikah, memborong di daerah perkebunan, membuang dan kosong kelapa sawit itu ke lahan pertanian, jadi pupuk. Dari sana saya mendapat income, dan kemudian setelah selesai memborong, membuka kantor pengacara di Kota Medan, dan dari sana juga saya ada income, tetapi lebih besar untuk orang-orang yang tertindas secara hukum dan kita berikan secara gratis, artinya prodeo. Itu yang saya lakukan hingga akhir di 4 tahun belakangan. Saya dipercaya menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah National Plus di Kota Medan. Bukan untuk memberitahu, tapi saya perlu beritahu karena kita semua perlu memberi gambaran kenapa saya memilih Prudential. Di tahun itu, 5 tahun itu saya mendapat gaji, income dari sekolah itu 20 juta per bulan. Artinya kita gambaran hidup saya akan kok tiba-tiba masuk ke Prudential. Jadi 30 tahun saya bekerja, dari mulai tahun sampai tahun 19 sebenarnya, saya akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Prudential. Itu kenapa, ini yang perlu saya jawab dengan slide berikutnya.
menjadi agen, saya bergabung waktu itu sebenarnya sebelumnya saya kan adalah pasien dan di Prudensial. Saya waktu itu mendapatkan campaign kartu hitam yang disarankan oleh salah seorang pemilik agensi di Kota Medan, itu Pak Galbert Simatupang dan Ibu Rina Simanjuntak. Waktu itu dia katakan, walaupun bukan dia agen saya waktu itu, tapi saya ditawarkan untuk mengambil kesempatan untuk campaign kartu hitam. Dan akhirnya waktu itu saya ambil karena apa? Karena saya sudah ditemukan waktu itu ada penyumbatan di jantung itu 5 penyumbatan. Pertama yang ada yang 100%, ada 90%, 80%, 80%, dan 70%. Itu penyumbatan yang ditemukan di dalam jantung saya, dan akhirnya saya pikir ini tawaran layak dicoba. Akhirnya saya melakukan proses pemasangan ring di pena, dan semua itu dibayar secara lunas oleh dan cashless dibayar oleh Prudensial. Dari situ saya mulai pikir ini Prudensial benar-benar sebuah perusahaan asuransi yang memberi perlindungan yang sangat kuat kepada nasabahnya. Dan saya sepulang dari sana tentu sebagai seorang penulis wartawan, saya akhirnya banyak menulis baik di Facebook, di media sosial maupun di koran waktu itu, termasuk di beberapa terbitan Kota Medan. Saya buat pengalaman saya memasang ring di pena dengan biaya 600-an juta, lalu dibayar secara lunas dan cashless oleh kartu hitam Prudensial. Saya kampanye begitu setiap hari. Akhirnya itu yang dikatakan dibaca oleh, ternyata yang mengajak saya berobat waktu itu, yaitu Ibu Rina. Dia katakan, kenapa tidak Anda aja yang jadi agent? Dengan agent ini Anda akan menjadi orang yang lebih kuat lagi melakukan pelayanan aksi sosial yang selama ini Anda lakukan. Karena teman-teman saya informasikan selama ini secara pribadi maupun secara institusi, saya sering bidang pelayanan sosial di Kota Medan, di Sumatera Utara, untuk membantu orang-orang yang susah, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Itu biasanya, itu bagian dari saya selalu lakukan. Dan saya membranding diri di situ, bahwa saya ini aktivis sosial yang sangat responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi siapapun yang menghubungi saya. Nah, ketika itu akhirnya saya masuk akal. Artinya Ibu Rina Simanjuntak itu berhasil menekan tombol hot button lah. Ini Anda ini kan orang yang mau membantu orang. Dengan masuknya Anda ke Prudensial, maka kekuatanmu untuk membantu semakin banyak orang, semakin terbuka peluang lebih besar. Maka pada 18 September, waktu itu saya ingat, saya akhirnya ikut ujian di BNJ Tower, dan dinyatakan lulus, teman-teman. Besoknya, saya langsung closing. Itu ke siapa? Itu tentunya adalah lingkaran paling utama, itu keluarga saya, anak saya dan istri, itu langsung saya buka polisnya. Dan selanjutnya terus setiap hari yang saya kerjakan, selain menjadi guru kepala sekolah di Rainbow School, saya mengerjakan pekerjaan lain. Saya akhirnya membuka kantor pribadi yang tidak resmi, itu di Brastagi Swalayan. Jadi setiap pagi jam 11 setelah saya menyelesaikan pekerjaan di sekolah, saya langsung berkantor di Brastagi Swalayan. Kesanalah calon-calon nasabah saya telepon, saya suruh bertemu di sana, lalu saya prospek, saya lakukan edukasi, lalu closing. Itu berlangsung selama bulan September. Hanya 12 hari, teman-teman, saya berhasil mendapatkan komisi yang cukup lumayan. Nah, sejak itu, maka agen Prudensial itu menjadi second job atau pekerjaan kedua bagi saya. Dan itu berlangsung selama 6 bulan, teman-teman. Karena di awal, saya memang tidak punya motivasi untuk mendapatkan komisi. Tetapi saya bermotivasi bagaimana saya melakukan misi, membantu semakin banyak orang mendapatkan proteksi, termasuk kartu hitam. Jadi jualan saya waktu awal-awal itu adalah kartu hitam. Bagaimana saya menawarkan itu kepada banyak orang yang saya kenal dan mengenal saya. Di bulan Januari, teman-teman, selama 3 bulan, 2,5 bulan tentunya itu, karena dari 18 September, Oktober, November, Desember, 3,5 bulan, saya berhasil mengumpulkan api yang cukup untuk mendapatkan promosi AAD. Berarti itu waktu itu AAD itu 400-an juta, bukan 300-an juta seperti sekarang.
selain itu, karena saya juga kumpulkan dengan melebihi dari promosi startup, promosi AAD, saya mendapatkan angka juga untuk mendapatkan startup producer. Dan income pada saat itu mulai meningkat. Nanti saya akan beri gambaran dan mohon maaf kepada teman-teman, saya menunjukkan pencapaian saya dari segi bukan karena untuk pamer, tapi saya mau melihat gambaran bahwa di Prudential bisnis itu bisa memang betul-betul bertumbuh sesuai dengan kemampuan, kemauan dan keinginan kita. Nah, bulan menyamai gaji di sekolah. Saya mulai lihat pergerakan income itu, lah ini ternyata bukan hanya pelayanan doang. Dari segi uang, dari segi income, ini ternyata menjanjikan. Di bulan pertama saya dapat 10 juta, bulan kedua dapat 6 juta, bulan ketiga dapat 6 juta, di bulan keempat, Desember, itu saya sudah dapat 35 juta. Nah, melihat kondisi ini, tren dan secara gradual meningkat, maka bulan Maret 2020, berarti 6 bulan setelah saya bergabung dengan Prudential, saya akhirnya menetapkan diri mengatakan saya akan resign. Secara moral, saya tidak bisa terima ketika misalnya di dalam waktu yang bersamaan saya mendapatkan gaji dari sekolah, tapi dapat juga komisi dari Prudential. Saya merasa kalau seperti ini terus, itu bisa menjadi gangguan kejiwaan bagi saya, seolah-olah ini saya ini kok kemaruk orangnya. Sehingga waktu itu saya buka pembicaraan dengan pemilik sekolah, saya katakan begini, Bung, saya harus resign karena, sorry, di awal memang saya tidak permisi, saya harus keluar dari sekolah, saya sudah cari pengganti saya, dan saya tunjukkan waktu ada kebetulan orang berkebangsaan Amerika, saya kasih ke mereka, dan walaupun waktu itu dia tolak, dia marah-marah itu ada Pak Budiman namanya, tapi saya bilang, sorry, terima kasih ini untuk kebersamaan kita selama 5 tahun. Saya akan membuka pekerjaan baru dan ini sepertinya pas dengan apa yang saya rasakan. Dan penyakit saya juga, saya sudah pasang 5 ring. Tentu saya butuh waktu yang sedikit santai, tidak terlalu keras seperti yang saya hadapi ketika misalnya menjadi kepala sekolah. Sehingga mulai saat itu saya resign dan full time. Next. Teman-teman, dalam tahun itu, ini saya coba, seperti yang saya katakan tadi, saya bisa kasih gambaran dari mulai awal saya bergabung. Bayangkan aja teman-teman, di awal, di bulan September, itu hanya 12 hari, saya dapat komisi sekitar 10 juta. Lalu di Oktober, November, itu 6 juta. Tetapi di Desember, saya udah dapat 31. Ketika saya mundur di bulan Maret, itu capaian saya sudah 22 juta, sudah melebihi dari apa yang kuterima dari sekolah. Terima sekolah 20 juta. Jadi 22 juta di Maret, April juga demikian, tetapi di Mei turun. Kenapa? Karena memang sejak Februari waktu itu pandemi kan sudah mulai terjadi, dan waktu itu juga saya pasang ring ke-6 ke Penang, pulang dari sana saya butuh istirahat, dan ada seruan dari pemilik KPM waktu itu, karena adanya tren peningkatan korban pandemi COVID, maka dia bilang, apalagi saya sudah komorbid, ada ring jantung, dia katakan, silakan Pak Poltak, jangan terlalu banyak bertemu dengan calon-calon nasabah. Tolong tahan diri, kalau bisa lebih baik di rumah dulu sementara. Itu secara signifikan juga berpengaruh kepada ternyata capaian saya di Prudential. Artinya dari sini bisa Anda gambarkan, teman-teman lihat di bulan Mei saya hanya mendapat komisi 11 juta. Tetapi di bulan Juni saya kembali keluar karena apa? Pada saat itu sudah diperkenalkan teknologi baru, sistem baru di Prudential, yaitu cekatan. Lewat cekatan, walaupun saya selalu di rumah, saya melakukan mulai prospek dan semua komunikasi yang namanya selling, prospek, dan rekrut saya lakukan secara online. Akhirnya apa? Ada secara nyata itu ada peningkatan di bulan Juni menjadi 26 juta. Dan selanjutnya itu terus berlangsung sampai pada setelah saya jadi AD,
juga secara signifikan ada loncatan. Di Januari saya sudah terima 40, di Februari juga 40, lalu di Februari, Maret, April itu 100-an juta, dan akhirnya Mei, Juni sekarang 48, dan saya berharap di bulan Juli ini mungkin akan tinggi. Karena apa? Ulang tahun saya kemarin, saya permisi kepada teman-teman saya di MSB, saya bilang, kalau di bulan Juli tidak usah lomba saya, karena saya ulang tahun di sini, ini bulan saya, kawan-kawan, saya bilang begitu. Itu harapan. Nah teman-teman, yang mau saya gambarkan di situ, selama 22 bulan bergabung dengan Prudensial, saya secara rata-rata per bulan saya dapat 43 juta. Artinya keputusan saya bergabung dengan Prudensial adalah sebuah keputusan yang terlambat. Kenapa tidak sedari dulu? 43 juta ini artinya 2 kali lipat dari apa yang saya peroleh dari pekerjaan sebelumnya. Yang menurut saya titik karir selama 30 tahun menjadi kepala sekolah, bergaji 20 juta, itu bisa diimbangi dengan hanya 22 bulan, tidak sampai 2 tahun, 22 bulan saya sudah bisa mencapai 100% dari apa yang saya terima selama proses 30 tahun, teman-teman. Artinya ini, saya mau katakan bahwa Prudensial ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Teman-teman, tentunya kalau kita mulai ragu-ragu, bagi kawan-kawan agent yang baru-baru apalagi, sempat begitu langkah kita agak sedikit terlambat, itu secara langsung berakibat pada melambatnya income yang akan Anda terima. Ini secara grafik, saya bisa tunjukkan penghasilan bruto saya itu terjadi kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rata-rata langsung di bulan ke-4 saja, dia sudah di atas gaji saya dulu yang saya terima dari sekolah. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa peningkatan income besar terjadi di Prudensial. Next, Bapak atau Ibu. Lalu dalam proses awal saya bekerja atau menjadi agent, saya selalu banyak mendengar. Karena kupikir, walaupun pengalaman saya, mohon maaf, pengalaman barangkali, baik pengalaman regional di grassroots, pengalaman internasional juga sudah saya miliki, sampai ada perjalanan dan beberapa seminar internasional, sampai ke Eropa dan yang lain-lain. Tapi begitu berurusan dengan dunia baru, yaitu yang bernama Prudensial, saya langsung mendengarkan ada waktu itu ungkapan bijak, ketika Anda masuk ke sini, ini adalah dunia baru, maka yang utama adalah kosongkan diri seperti gelas kosong. Dan itu yang saya pikirkan waktu itu, dan saya mau jadi gelas kosong. Saya tidak tahu apa-apa tentang Prudensial Jawa. Saya tidak mengerti, bahkan istilahnya saja saya kurang paham. Yang namanya api pun kepanjangannya sampai 4 bulan pertama saya nggak ngerti apa itu api. Nah, akhirnya saya dengan kesadaran itu, akhirnya saya berketetapan hati untuk apa? Masuk kelas, di mana saya bisa belajar. Akhirnya ada 3 kelas yang saya jalan. Pertama MDRT, PFA, dan akhirnya mendapatkan gelar RFP. MDRT sendiri adalah sebuah gelar penghargaan, teman-teman. Ini sebuah prestise. Jadi prestasi baru prestise. Itu diberikan, dan itu kita dapatkan di MDRT. Konon di dunia ini hanya ada 2% agen yang MDRT dari sekian banyak perusahaan bisnis asuransi seluruh dunia, hanya 2%. Tentu saya pribadi bangga, keluarga saya juga bangga, saya bisa jadi MDRT. Bulan Januari teman-teman 2020 masuk kelas dan mentorship MDRT, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya ditunjukkan bertemu dengan mentor yang sangat hebat, itu Ibu Ombing Barwi. Di sana saya betul-betul setiap kata apa yang dia katakan saya catat, saya dengar, dan saya praktekkan. Dan nyaris tidak ada yang gagal dari apa yang dikatakan Ombing, itu semua bisa work, bisa jalan, dan sangat bermanfaat untuk memproses akselerasi percepatan terhadap proses saya melakukan pekerjaan sebagai agent. Nah, itu apa? Untuk prospek, rekrut, dan juga melakukan servicing agent untuk servis nasabah. Nah, karena
dengan keseriusan itu bulan Agustus 2020 saya sudah mencapai MDRT pertama saya, dan itu bagi saya sangat exciting, sangat memuaskan. Kenapa? Sebab di awal saya memang mengajak nasabah saya supaya membayar tahunan. Saya juga sedikit agak aware, jangan-jangan nanti kalau bulanan bisa lupa atau bisa jadi lapse dan yang lain-lain, sehingga saya bilang lebih baik tahunan, apalagi jika tahunan itu menguntungkan si nasabah. Kalau harusnya bayar 12 bulan jadi 11 bulan misalnya. Itu bagian yang kita kampanyekan. Sehingga jualan saya waktu itu selain kartu hitam, akhirnya yang paling besar mengumpulkan API adalah PCB 88, Pro Critical Benefit 88. Itu pun menjadi primadona bagi saya untuk mengumpulkan API yang lebih cepat. Nah, bulan Januari saya masuk lagi setelah MDRT pertama Agustus. Di bulan Januari tentu ada pilihan sebenarnya, tidak perlu lagi masuk kelas karena sudah MDRT. Tapi bagi saya teman-teman tidak. Bagi saya ini adalah bagian dari bagaimana saya terus diisi. Karena saya tetap merasa kelas kosong. Kalau sudah MDRT mungkin setengah sudah berisi. Saya mau isi lagi terus. Maka saya masuk lagi kelas MDRT, mendaftarkan diri, mentorship, dan bersyukur lagi tetap Ibu Hombing menjadi mentornya. Dan itu berjalan, terbukti teman-teman. Keseriusan saya untuk mengikuti MDRT, keseriusan dan kesungguhan dan kehebatan Ibu Hombing tentunya mengarahkan kita sebagai menti. Di bulan Juni lalu, saya sudah memperoleh gelar kedua MDRT saya dengan MDRT Early Bird. Artinya saya tidak perlu menunggu sampai Desember untuk mendapat MDRT. Di bulan Juni saya sudah capai, dan saya berpikir waktu itu juga Ibu Hombing juga pernah bilang, ya udah COT aja, jangan takut gitu. Akhirnya saya bilang saya akan coba cari COT itu, dan saya di dalam hati sekarang target saya naikkan jadi COT. Ya, saya mohon juga doa dari teman-teman supaya itu bisa tercapai. Di bulan Juni Early Bird, dan bukan juga untuk menyombongkan apa yang saya capai, tapi mungkin Ibu Hombing juga nanti bisa memberitahu apa ini benar. Selama 2 batch mengikuti mentorship MDRT, saya berhasil peraih MDRT tercepat dari seluruh menti yang dimentori Ibu Hombing baru ini. Itu teman-teman. Saya bilang bukan katakan ini saya lebih pintar atau saya lebih, tapi barangkali saya lebih mau mendengar, saya lebih mau belajar, saya lebih rajin untuk melaksanakan, untuk mempraktekkan. Selain gelar MDRT teman-teman, saya juga melihat ada pentingnya saya memasuki kelas lain supaya kemampuan profesionalisme kita sebagai agen terus meningkat. Yaitu akhirnya saya mau mengikuti kelas Prudential Financial Advisor atau PFA, yang dilanjutkan dengan kelas Register Financial Planning. Teman-teman, ketika itu saya ikuti sekitar 4 bulan waktu itu kelasnya, itu ada PSBI bekerja sama dengan Universitas Indonesia melakukan kursus itu, dan kita diuji. Akhirnya PFA waktu itu saya lulus dengan ada waktu dibuat kelas-kelas gold, sehingga memungkinkan untuk tidak membayar memasuki kelas RFP. Dan di akhirnya saya sekarang berhak untuk mengenakan gelar RFP di belakang nama saya. Itu saya kira bagian dari proses saya bagaimana mengisi kelas kosong yang saya sebutkan tadi. Next, Bu. Sebelumnya apakah saya terlalu cepat, atau kalau ada pertanyaan boleh juga di sela. Saya bisa, karena ini perlu juga diskusi, tapi seandainya tidak, saya akan teruskan. Bagaimana? Oke Pak, lanjut Pak. Saya lanjut, baik. Kenapa harus MDRT? Ini kan pertanyaan menarik tentunya. Saya melihat di MDRT itu, dari awal saya baca-baca juga buku-buku MDRT dan secara online. Apa di MDRT? Akhirnya saya lihat di situ memang MDRT itu akan membuat branding kita lebih baik, membranding diri. Karena salah satu kunci sukses kita, kalau dulu saya di branding orang, si Polta si Bajunta si LSM, Polta si Bajunta si wartawan, Polta si Bajunta kepala sekolah. Nah terakhir sekarang
dalam tempo singkat, saya 3 bulan aja udah voltasi enggak gitu, orang prudensial. Nah itu upaya-upaya kita untuk membranding diri. Lewat MDRT, maka kita akan semakin cepat membranding diri. Dan logo dan penggunaan semua inisial MDRT itu bisa kita gunakan secara sah apabila kita menjadi masuk ke MDRT. Nama saya masuk dalam buku Success Story MDRT, lalu penghargaan yang saya dapat tentu ini akan memperbesar peluang saya untuk dipercaya, atau ketika saya presentasi juga percaya diri juga akan muncul. Makanya kalau tidak MDRT tadinya saya diundang oleh prestasi saya nggak berani juga. Tapi karena sudah MDRT ya sudahlah, boleh-boleh juga lah ini apa bagi-bagi pengalaman. Dengan branding yang lebih baik diharapkan para klien atau nasabah, calon nasabah kita lebih percaya, menyerahkan perlindungan keuangannya atau perencanaan keuangannya tentu kepada seorang agen yang klasifikasi dan kualifikasi MDRT. Dan itu juga MDRT, lewat MDRT juga menjadi akses menuju sarana belajar. Saya lihat ini kelas, ini seperti universitas, seperti fakultas, kelas untuk belajar. Dan saya bisa belajar juga dari, kalau ketika pertemuan-pertemuan MDRT, saya mendengarkan banyak orang sukses di situ, yang sudah juga MDRT di awal. Ada yang sudah bahkan yang MDRT sampai 13. Ibu Hombing itu udah betul-betul udah setiap hari saya baca-baca postingan, saya lihat bagaimana keberhasilan, bagaimana mereka pola menyelesaikan, memberikan solusi kepada nasabah maupun ke agen yang sudah dia rekrut. Dan itu saya coba meniru, mengcopy paste cara-cara itu, dan sepertinya berhasil. Dengan cara belajar yang lebih berkualitas, dapat meningkatkan atau pengetahuan dan keterampilan saya menjalani program. Artinya secara langsung memang itu kelas MDRT memberikan kita kemampuan profesionalitas, teknik, strateginya dapat. Itu lewat kelas itu. Peluang untuk rezeki yang lebih besar, branding yang lebih baik, akses belajar yang berkualitas, tentu itu secara signifikan dan korelatif itu bisa meningkatkan penghasilan atau income setiap bulan yang kami saya terima. Lanjut Pak. Setahun, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, 3,5 bulan saya menjadi AAD, Associate Agency Director. Saya tidak mau bandingkan dengan orang lain, tapi itu sesuai dengan kemampuan yang saya dapat, saya bisa mencapai itu 3,5 bulan. Dan setelah itu, setahun setelah itu, saya mendapatkan promosi Agency Director. Artinya tidak lebih dari 1 tahun 3,5 bulan saya sudah Agency Director. Kalau dihitung dari AD ke AD itu hanya 1 tahun. Dan bagi saya begitu AD, ada yang terasa teman-teman. Seperti yang saya tunjukkan tadi, ternyata ada peningkatan yang signifikan ketika masih agent menjadi AD dan menjadi AD, ada peningkatan luar biasa pendapatan atau income kita. Nah, saya mulai berpikir bahwa setelah AD inilah, maka titik awal saya dari seorang pekerja menjadi seorang pebisnis. Karena sebab di prudensial, bisnis itu dimulai setelah kita agency director. Bayangkan aja teman-teman, saya sudah dapat dalam 22 bulan, saya udah hampir 1 miliar dapat dari prudensial. 1 miliar. Bagi usaha lain, kalau misalnya ini misalnya katakanlah industri atau produksi, berapa modal yang harus saya tanamkan? Katakanlah 20% misalnya, keuntungan saya 20%, berarti 20% itu adalah 1 miliar, maka harus saya tanam uang, itu sangat besar teman-teman. Dan itu tidak mungkin saya dapat, karena saya juga tidak orang kaya yang punya kemampuan untuk menginvestasikan dana yang sangat besar. Tetapi ini terjadi di Prudensial. Dengan modal kemauan, modal handphone 1, dan mau belajar, mau jadi seperti gelas kosong, saya mendapatkan itu. Dalam tempo 22 bulan saya dapat 1 miliar. Itu uang, bukan daun. Artinya ini adalah bisnis. Pekerja, kalau hanya sekedar pekerja, kita memerlukan profesionalisme, teman-teman.
Apakah karena saya sangat profesional, sangat ahli menggunakan Provos, sangat ahli melakukan ilmu komunikasi dengan calon nasabah sehingga ini terjadi? Saya kira tidak. Itu tidak berdiri sendiri. Kalau itu salah satu syarat, iya. Tapi pekerja memerlukan profesionalisme. Tapi pebisnis asuransi seperti kita agent, maka tidak cukup hanya profesionalisme, teman-teman. Itu harus disertai dengan yang namanya vokasionalisme. Jiwa kemauan melayani. Jadi tidak semata-mata semua yang kita kerjakan ini it's not but about money saja, uang. Tapi ini tentang bagaimana kita menyelamatkan lebih banyak lagi orang. Itu misinya. Artinya misi dulu baru komisi. Nah, di dua-dua itulah yang harus dimiliki oleh seorang yang namanya agent terlebih-lebih di prudensial. Bahwa kita ini adalah agen-agen yang akan memberikan proteksi yang semakin luas kepada masyarakat di sekitar kita, yang kita kenal, keluarga, dan yang lain-lain. Next, Ibu. Apa yang saya lakukan? Kalau itu bisa saya sebut, kalau saya sendiri mengakui bahwa itu adalah bagian dari cerita sukses saya di Prudential, maka tentu saya perlu merunut ulang apa yang saya lakukan selama ini sehingga seperti itu. Tentu ini tidak sempurna. Tentu masih banyak yang harus saya lakukan sehingga lebih besar lagi capaian dari apa yang sudah saya capai sekarang ini. Sejak pandemi Februari 2020, saya sempat vakum 4 bulan, teman-teman. Karena itu satu, saya pasang ring ke-6, lalu ada seruan dari pemilik KPM supaya saya menahan diri untuk bertemu dengan calon-calon nasabah. Nah, setelah itu ada himbauan dari owner itu, saya akhirnya beraktivitas di bulan Juni 2020. Itu berkaitan dengan adanya teknologi baru, teknologi informasi komunikasi, dan teknologi yang disematkan di Provos, yaitu lewat cepat tanpa berdekatan, itu cekatan. Dan itu menjadi satu titik balik kita untuk memulai bisnis ini bisa dilakukan walaupun tidak harus bertemu, walaupun tidak harus keluar rumah. Maka saya bisa kerjakan itu semua dari dapur makan atau dari tempat meja saya bekerja di rumah. Next. Teman-teman, yang saya lakukan itu seperti biasa. Tadi saya sudah banyak mendengar teman-teman yang sudah berhasil menjadi top agent, top recruiter, bahwa yang kita lakukan itu di awal, begitu saya bergabung memang ada saya langsung dengar waktu itu sejenis petuah. Jika Anda mau berhasil di sini, maka buat listing 200 nama. Saya buat waktu itu nama. Itu sejak awal sudah ada. Tetapi di awal, apalagi berkaitan dengan masa pandemi, maka saya mulai tidak hanya berhenti di 200 nama itu. Saya mulai kembangkan. Mulai terus pencarian lewat apa? Media sosial. Di buku telepon. Itu semua saya akhirnya bongkar lagi. Saya kumpulkan, saya pilih, dan pilah. Beda memilih dengan memilah. Data calon prospek itu yang berkualitas, mulai yang berkualitas untuk berpeluang untuk closing. Itu saya buat urut-urut ulang. Itu proses prospek yang pertama. Selanjutnya teman-teman, next yang saya lakukan adalah bagaimana mencari sumber-sumber prospek. Setiap hari, apalagi kita banyak bekerja di rumah, akhirnya kita lebih banyak berkutat dengan media. Maka saya mulai melisting, mulai dari keluarga, teman, alumni, SD, SMP, SMA, dan teman kuliah. Baru melisting komunitas, karena saya seorang Kristen, maka komunitas saya di gereja, saya mulai kembangkan. Lalu komunitas di lingkungan atau di STM, di kumpulan marga, arisan, klub olahraga, jalan kaki, klub sepeda, dan yang lain-lain itu, saya listing orang. Saya masukkan ke list yang baru. Dan kemudian ada referral juga. Saya sering melakukan komunikasi dengan, apalagi yang sudah nasabah, yang existing, saya minta referensi. Tolong dong sumbangin nama, siapa yang bisa, keluarga kita, yang bisa saya prospek lagi. Dan itu biasanya dengan suka cita dia beri. Ada yang bilang, kau usah sebut nama aku, katanya. Tapi akhirnya saya bilang juga, kalau nggak sebut namamu, dia nggak mau. Pasti harus sebut nama. Maka dia juga akhirnya memperbarui, oke, yang bisa Anda sebut nama, yang nama inilah, yang nama tadi jangan. Akhirnya itu saya avoid, saya masukkan nama yang baru yang dia beri. Yang artinya bahwa saya bisa ceritakan
dia temannya yang memberikan nama ini sudah menjadi nasabah saya dan sudah pernah, apalagi kalau sudah pernah klaim dan berhasil klaimnya, itu saya memperkuat saya untuk bicara ke teman yang lain yang menjadi referral itu. Dan saya manfaatkan secara maksimal itu medsos, media sosial, WA Group, WA, FB, Instagram, bahkan TikTok dan yang lain-lain. Saya manfaatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana mencari orang, saya manfaatkan. Dan itu hanya duduk manis sambil minum kopi, sambil makan, itu dikerjakan setiap hari. Dan tentunya jangan lupa sumber prospek kita yang paling utama adalah existing client atau klien yang sudah ada. Tentunya itu kan tinggal mengulang lagi pembicaraan atau memberikan lagi perlindungan yang baru. Apalagi kalau ada produk-produk baru seperti yang kemarin ada perwarisan, langsung kita kontak lagi existing client. Ada perucerah, kontak lagi existing client. Itu terus berjalan setiap hari. Next. Setelah itu saya harus menulis prospek itu dan membuat kriterianya. Kriterianya seperti yang Anda tahu semua lah. Saya kira ini tidak terlalu perlu kali. Usia 1 sampai 70 tergantung produk. Karena kalau misalnya produk tradisional itu rata-rata kan sampai 60 tahun batasnya. Tapi kalau untuk katakanlah yang unit link PGB misalnya itu sampai 70 tahun. Lalu kita harus pastikan teman-teman sehat. Saya pernah punya pengalaman, saya waktu itu prospek seorang kepala kantor pajak di Kota Medan, dan pembicaraan sangat lancar dan baik karena sahabat saya yang lama, sama-sama dari Andalas Padang. Dia bilang oke, buatlah. Dan waktu itu setelah kami hitung, dia ambil PPH Plus dengan UP yang cukup besar, maka dia dapat 7 juta premi 1 bulan. Dan dia sanggup membayar itu karena dia lumayan. Nah setelah cerita-cerita panjang, ternyata dia bilang, saya tanya, pernah nggak dirawat? Tidak pernah dirawat. Tapi saya tidak lupa bertanya bahwa pernah nggak periksa ke laboratorium? Gula darahmu berapa? Itu yang saya lupa. Akhirnya waktu saya ajukan, dia minta apa? Waktu itu masih agent, jadi belum Pro Elite Club. Saya sekarang ke Pro Elite Club yang sedikit mungkin diberi pertimbangan, tidak terlalu jelimet lah untuk apa? Batas usia untuk medical. Nah waktu itu sebagai agent saya ajukan dan oleh tim underwriting dari Jakarta meminta supaya ada periksa kesehatan, periksa darah. Ditemukanlah itu yang namanya HbA1c-nya ternyata 11, sementara yang paling tinggi 14. Akhirnya itu di-decline. Teman-teman, di situ saya belajar bahwa sangat perlu list kita itu kita bersihkan, kita pastikanlah orang yang sehat. Pertanyaan kita, memang agent harus punya kemampuan sedikit tentang bagaimana kesehatan, ilmu kesehatan. Berapa gulamu, asam uratmu, bagaimana torak, mototorak dan yang lain. Itu sudah harus kita kuasai. Dan itu perlahan-lahan itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Lalu selain sehat, tentu kalau sudah sehat oke. Tapi penghasilannya bagaimana? Kalau seperti tadi kepala pajak tentunya tidak perlu, udah pasti kita tahu ada duitnya. Tetapi kalau misalnya ada orang, dia misalnya pekerjaannya nggak benar, pemborong misalnya, kita harus bisa pastikan bahwa dia tidak akan putus membayar preminya supaya tidak lapse. Itu butuh kejelian kita menghitung seseorang ini mampu nggak. Kalau misalnya dia PCB 88 hanya 5 tahun, kita harus bayangkan mampu nggak usaha kawan ini bertumbuh dan tetap berjalan selama 5 tahun ke depan. Kalau beda lagi kalau dia pegawai negeri, tinggal tanya saja berapa tahun lagi pensiun. Kalau dia bilang saya 1 tahun lagi pensiun, saya kira tidak perlu PCB 88, harus tawarkan yang lain atau paling tidak preminya diturunkan. Jadi penghasilannya harus memadai, teman-teman, supaya jangan ada kemungkinan lapse dan penolakan dari yang bersangkutan. Tentu juga harus bisa ditemui. Saya pernah punya pengalaman, dia karena saking sibuknya, dia tidak bisa ditemui, teman-teman. Saya tawarkan virtual, dia juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti-ngerti virtual. Kita harus ketemu. Saya paham, tapi waktu saya nanti saya apa? Sampai sekarang nggak bisa ketemu. Nah, orang seperti itu harusnya jangan membuat kita jadi demotivasi. Caranya apa? Tinggalkan itu, cari yang lain.
cari yang lain yang bisa ditemui baik secara virtual maupun tatap muka. Artinya orang yang mau terbuka. Lalu juga kalau misalnya ada melihat calon sinasabah, selain yang tadi saya sebutkan di atas, juga harus ada ciri-ciri dia sayang keluarga. Kalau kedengarannya dia hanya kerjanya berantem aja sama istri misalnya, atau anaknya juga tidak terlalu diperhatikannya, dia lebih banyak mabuk-mabuk di luar sana, saya kira lebih baik tidak menjadi apa. Atau ada tugas tambahan kita sadarkan dulu itu, kita perbaiki dulu ke perangainya, supaya dia sayang ke keluarganya, sehingga setelah menurut kita ada perubahan, kita baru mulai masuk prospek baru. Nah, itu saya kira. Lalu karakternya harus baik, tentu teman-teman. Kalau karakternya nggak baik, saya kira lebih baik dihindari. Karena ke depan itu menjadi masalah bagi kita. Orang yang tidak karakter banyak saja pertanyaan adalah marah-marah, urusan kita menghabiskan energi untuk orang-orang yang tidak baik. Lebih baik, atau seperti yang tadi, tambah lagi kerjaan kita, ya berkhotbah kita tiap hari, memperbaiki karakternya. Setelah baik, baru kita closing. Next. Analisa daftar prospek, itu hanya memperdalam seperti yang saya katakan, bahwa kita harus menganalisa pekerjaannya, lalu kondisi keuangannya, dan kondisi kesehatannya. Itu yang tiga itu wajib, teman-teman. Dan kemampuan itu. Lalu kita buat skala prioritas, mulai tentu dari diri sendiri. Saya mau tanya teman-teman, alangkah anehnya apabila seorang agent prudensial, tapi kita tanya, kau punya kartu hitam nggak berobat? Enggak. Punya PCB 88 nggak? Enggak. Perlu cinta nggak? Semua enggak. Lalu bagaimana Anda untuk meyakinkan orang ketika Anda sendiri tidak percaya dengan perusahaan ini? Atau dengan apa? Dengan prudensial. Saya kira ini harus cepat-cepat diperbaiki. Karena apa? Apa yang kita miliki itulah alat jualan kita yang paling cepat. Seperti saya, alat jualan saya selama ini apa? Saya bicara dengan orang, ini saya punya kartu hitam. Karena setiap 3 bulan saya harus masuk rumah sakit sekarang. Karena jantung. Dan saya selalu tunjukkan itu di Facebook, bahwa saya klaim saya juga dibayarkan cashless oleh kartu hitam. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya, keluarga Anda juga tidak punya, anak Anda tidak punya, ya, so apa yang mau dikhotbahkan? Aku takut nanti kalau misalnya kita tidak seperti itu, kita jadi seperti pendeta di gereja, dia khotbah yang baik-baik, tapi ketika anaknya buat khotbah yang baik itu ke orang lain, katakanlah baju jas yang terbaik dikasihnya sama orang, dia marah. Itu kan khotbah bukan untuk kita, itu untuk orang, untuk jemaat gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu mulai dari orang yang mengenal dan percaya dengan kita, tentunya akan lebih mudah teman-teman yang sudah percaya. Artinya kalau sudah kenal dengan kita, maka sampai pertanyaan yang agak sedikit pribadi pun bisa kita ajukan, dan dia tidak akan tersinggung. Nah, berbeda dengan orang yang baru kita kenal. Masa kita tanyain misalnya, berapa kira-kira income-mu ya? Atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan lain lah, dia berkaitan dengan kesehatan misalnya. Nah, itu jadi mulai dengan yang telah mengenal dan percaya kepada kita. Lalu mulai dari yang paling mudah. Jangan yang sulit-sulit. Ada yang sulit, misalnya ada seorang jenderal, kita mau closing. Ini meng-closing seorang jenderal itu berbeda dengan meng-closing seorang pengusaha yang setiap hari kita ketemu. Maka jangan itu menjadi prioritas dulu. Nanti bukan ditinggalkan, tapi si jenderal ini biarkan nanti ada waktunya. Ketika waktu kita betul-betul luas dan banyak, maka mulai kita bicara dengan si jenderal ini. Kita lakukan edukasi. Karena jenderal tidak jaminan paham tentang bagaimana ilmu proteksi. Maka kita jelaskan tentu dengan bahasa yang sekelas dengan bahasanya seorang jenderal. Itu yang perlu kita persiapkan diri. Next. Lengkapi sarana prospek. Teman-teman, saya punya kejadian lucu. Waktu itu saya ditelepon oleh seseorang yang dia bilang, Bang, kita ketemu dulu. Ngapain deh? Udah, aku baca di postingan mula di Facebook. Aku mau tanya-tanya tentang apa itu, yang bayar 5 tahun itu katanya. Oke, saya datang. Sampai saya di tempat ada waktu itu di Koktong, saya mulai keluarkan handphone, mulai kukerjakan. Masih membuat nama saya jadi di Prudits, dia tek gitu, kok nggak bisa, kok nggak keluar, ternyata data saya nggak bagus. Akhirnya itu bisa diselesaikan dengan cepat,
karena ada wifi di situ, saya sambungkan baru bisa jalan. Sebentar lagi baterainya habis. Lalu saya buru-buru minta, di mana colokan apa gitu ya. Artinya penampilan saya waktu gagal meyakinkan dia sebagai saya seorang profesional. Jadi teman-teman pastikan HP, laptop, notebook apapun yang Anda miliki itu baterainya dan kuota yang cukup serta koneksi internet yang mumpuni. Jangan tunjukkan bahwa kita ini sangat siap untuk meng-closing nasabah. Apalagi orang yang menelpon kita, dia yang minta. Saya kira kesadaran tentang bagaimana proteksi itu perlu di dirinya dan keluarga itu sangat tinggi. Jangan buat dia kecewa. Lalu harus ada catatan dan alat tulis kita. Karena ada beberapa misalnya pertanyaan supaya jangan berulang-ulang nanti. Kita harus tuliskan. Karena nanti kalau di proposnya belakangan itu diisi, maka kita tulis saja dulu. Lalu ada ruangan kerja dan kendaraan kerja kita. Ruang kerja kalau seperti yang saya informasikan tadi, selama masa pandemi ini saya menggunakan rumah, tapi juga pernah juga menggunakan misalnya di Summer Bin di Persada Swalayan. Itu ada satu meja tempat saya untuk bekerja di situ. Nah itu ruangan saya bekerja saya anggap. Dan sambil saya juga bisa pesan kopi, pesan makanan dan lain-lain, saya bisa sambil bekerja dan melayani nasabah. Dan tentu teman-teman adalah salah satu prasyarat juga yang baik, saya kira karena ini bagian dari menghormati calon nasabah kita berpenampilan rapi dan menarik. Bukan persoalan harga pakaian kita, tapi apa yang kita gunakan kayak Pak Hokman Paris misalnya harus gini-gini, misalnya cincinnya yang mahal, tapi bagaimana kita secara rapi, karena itu bagian dari penghormatan kita kepada calon nasabah. Even dia berpenampilan seronok atau berpenampilan tidak baik, tapi kita harus berpenampilan baik. Karena itu adalah bagian dari profesionalisme. Itu. Lanjut. Mengoptimalkan media sosial. Ini juga bagian yang saya lakukan. Teman-teman, dengan masa pandemi ini, saya kan banyak waktu di rumah. Walaupun kemampuan saya untuk mengatur gambar dan yang lain-lain menggunakan, saya cari fitur-fitur yang memudahkan saya untuk menumpahkan ide-ide tentang apa itu prudensial. Saya melakukan proses sosialisasi, kampanye dan yang lain-lain itu lewat media sosial. Dengan kemampuan yang saya miliki sendiri dan saya belajar sendiri, saya buatlah beberapa. Misalnya contoh seperti yang ada ini. Ini saya buat penyintas COVID-19 soal Lagogo, itu bahasa Batak ya. Tahu kalau begitu saya buat soal Lagogo, pasti yang saya tembak di situ ada kelompok masyarakat Batak. Apa ini? Lalu ada bahasa Inggris di situ. Dia katakan bahwa secara persentase orang yang tidak punya perlindungan kesehatan, maka tingkat ancaman kematiannya tinggi. Nah, itu kira-kira dibuat. Itu ditaruh di Instagram, di story saya di Facebook, di IG dan yang lain-lain. Itu saya lakukan. Dan persis seperti setiap hari saya lakukan. Selain kampanye misalnya dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, saya juga membranding diri di sana bahwa saya ini orang prudensial. Nah, setiap capaian juga saya berupaya untuk menselebrasinya dan menunjukkan itu kepada publik. Selebrasinya ya saya buat gambarnya, saya jelaskan bahwa ada closing hari ini, sekian apinya, lalu saya buat gambar saya di situ. Bahkan lebih meningkat lagi, kadang saya minta izin kepada nasabah yang saya closing, bisa nggak saya pakai fotomu? Supaya lebih banyak orang yang mungkin yang mengenal Anda nanti akan lihat bahwa Anda adalah nasabah, mungkin akan kontak saya supaya dia juga dapat proteksi. Dan biasanya mereka mau. Dan bangga justru, saya tunjukkan di Facebook. Jadi terkenal saya bang, gara-gara bang, katanya gitu. Artinya itu kita bayar secara lunas dengan dia. Dia menjadi terkenal. Ini di gambar yang ketiga ini, itu seorang lawyer yang lumayan mumpuni di kota Medan sekarang, namanya Ranto Sibarani. Dia bersedia saya tunjukkan namanya karena dia merasa bahwa proteksi PCB 88 itu akan membuat peace of mind, ketenangan pikiran bagi dia. Itu pengakuannya waktu itu. Maka saya buatkan ini di semua media sosial yang saya gunakan. Next. Nah, ini optimalkan media sosial juga bagaimana kita
memberitahu kepada sebanyak-banyaknya hayalat lewat Facebook, mungkin lewat media sosial, klaim yang berhasil kita lakukan. Baik itu nasabah kita, nasabah orang lain juga. Tapi kita harus minta izin ya, kalau nasabah orang lain. Nasabah teman-teman kita dari kantor lain atau dari, tetapi orang prudensial, kita pinjam. Kita optimalkan media sosial untuk menunjukkan. Misalnya contoh, kemarin itu ada Pak Sihan ini adalah nasabah saya yang masih 4 bulan. Punya Pro Solusi Sehat. Dia kena COVID, dia dirawat di sana selama 7 hari waktu itu, dan dibayar secara cashless oleh Prudential 36 juta. Dia sangat excited, sangat benar. Ini betul-betul, selama ini dia dengar cerita yang berbeda tentang Prudential. Dia bilang Prudential itu penipu apa. Tapi itu terus kita edukasi dengan sabar dan dibuktikan, dan Tuhan menunjukkan alam juga, sehingga bukan saya mendoakan dia kena COVID, tapi dia kena COVID dan dibayar oleh Prudential. Nah, selain itu teman-teman, tidak hanya orang lain, diri saya sendiri, anak saya, dia pemegang kartu PPH Plus yang Gold, yang bisa harusnya berobat ke seluruh Asia. Ketika dia operasi ACL, itu ada ligamennya putus 2, itu juga waktu dia bertelepon dengan saya juga tenang pikiran saya. Dia bilang, Pak, saya mau operasi loh ini, dia di Jakarta. Dia sebagai seorang bekerja di salah satu bioben di Jakarta. Saya tidak terlalu khawatir, karena apa? Pengobatannya aman, biayanya aman. Betul teman-teman. Beberapa, hanya 1 hari, besoknya dia kirimkan fotonya, dan saya bilang, kasih dong jaminan akhirnya berapa bayar. Ternyata 206 juta. Bayangkan teman-teman, saya seorang agen, walaupun saya sudah mampu membayar itu, tapi saya diselamatkan dengan tidak membayar 206. Dan diselamatkan juga dia, tabungannya, anak saya ini tidak mengeluarkan uang oleh. Baru-baru ini, minggu lalu, ada juga satu nasabah saya yang masih 6 bulan. Dia bayar tahunan 11 juta waktu itu apanya preminya, dia PPH Plus, 11 juta dia bayar, 6 bulan dia kena COVID, dan dirawat selama 15 hari di Bunda dan saya minta waktu itu untuk membuat testimoninya. Itu salah satu saya bisa nggak Anda buat testimoni? Bagaimana Anda di cover oleh Prudential? Next. Teman-teman, saya mau putarkan ini. Saya tidak tahu kalau ini akan bekerja, silakan. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Raja. Saya salah satu orang yang terdampak COVID pada tanggal 1 Juli kemarin. Tapi sekarang saya sudah negatif, dan puji syukur itu berkat dukungan dari semua keluarga, orang tua saya, dan semua orang-orang yang mensupport saya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya sudah bisa disembuhkan dari penyakit COVID ini. Terlebih juga saya menyampaikan terima kasih kepada Prudential yang sudah membayar semua biaya pengobatan saya di RS Bunda Tamrin di Medan sebesar 90 juta rupiah. Tanpa Prudential, asuransi ini mungkin itu menjadi beban yang lumayan berdampak kepada pengeluaran saya. Terima kasih juga kepada Opsi Pompom sebagai agen Prudential saya. Malam semua. Teman-teman, dia bilang tadi Opsi Pompom. Opsi Pompom itu sebutan saya dari dia, karena dia cucu saya terkirim dari mata. Diucapkan terima kasih. Saya kira itu bagian kebanggaan bagi kita bahwa kita bisa menyelamatkan uang dari seorang nasabah kita. Next. Teman-teman, ini satu, bahwa saya juga menggunakan teknologi TikTok misalnya untuk membranding dan sekaligus melakukan promosi. Silakan diputar. Proteksi kesehatan keluarga saya percayakan kepada PPH Plus atau Bank Prudential yang membayar sesuai tagihan dan cashless. Teman-teman masih banyak pekerjaan
Baik. Nah, teman-teman, seperti tagline Prudential, always listening, ternyata memang Prudential juga secara tepat waktu listening apa yang menjadi seruan keluhan kita sebagai agent. Bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga pernah mengalami ketika kita prospek, apalagi keluarga muda, selalu dia bilang, kalau saya kan masih punya kartu berobat dari kantor, saya sudah punya ini penyakit kritis dari asuransi lain. Buat aja dah dulu untuk asuransi pendidikan anak saya. Nah, ketika perut cerah tidak keluar, maka yang saya lakukan waktu itu adalah memberi penjelasan yang berbelok-belok. Saya katakan begini, untuk memastikan anak Anda mendapat uang kuliah adalah yang diproteksi itu bukan anak Anda tapi Anda. Nah, ketika Anda misalnya event Anda sakit kritis atau event Anda meninggal, tapi ada tersedia dana untuk biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak ini. Sehingga waktu itu kita tawarkan apa? Kalau tidak PCB 88, ya perlu cinta, ya PGB. Yang ada ruling itu. Nah, unit link. Nah, ketika itu saya lakukan, agak sedikit kesulitan orang itu menangkap. Sampai-sampai saya selalu jelaskan, ibarat meja saya bilang, di atas meja itu, kaki meja itu adalah Anda sebagai orang tua. Di atas meja itulah terletak anak kita. Nah, ketika anak kita sakit, misalnya jatuh di atas meja itu, kita masih bisa dukung, masih kuat. Tapi ketika kakinya, kitanya, dan meja itu jadi lereng, atau jatuh, maka semua yang di atasnya akan hilang. Itu logika-logika yang saya bangun ketika perut cerah belum ada. Ternyata, bulan Juni lalu, perut cerah ini diperkenalkan. Saya betul-betul merasa, waduh, terima kasih Tuhan. Ini Prudential maju selangkah lagi. Ketika beberapa bulan lalu, saya juga menunjukkan betapa saya juga menyambut perwarisan dengan cara apa? Saya menunjukkan closingan saya waktu itu tinggi ketika perwarisan diperkenalkan. Lebih lagi ketika diperkenalkannya perut cerah. Karena saya tangkap, saya apalagi, mohon maaf, bukan berarti suku lain juga tidak punya kebijakan dan tagline seperti ini. Bagi khusus orang Batak, yang namanya merubah hidupnya, masih satu keyakinan. Lewat apa? Lewat sekolah. Tidak ada yang lain. Maka, saya tangkap itu ada satu lagu orang Batak. Dia bilang, anak kokido hamoraun dia. Itu, anakku itulah kekayaan bagiku. Anakku itulah investasi bagiku. Itu pendapat orang tua Batak. Nah, itu langsung saya tangkap dan saya sematkan itu ke perut cerah. Bahwa perut cerah ini adalah anak kokido hamoraun dia. Saya kirim dalam, begitu itu keluar, saya buat flyer baru, karena kulihat flyer yang dikeluarkan oleh Prudential tidak terlalu cocok dengan gaya stylenya Batak, maka saya buat dengan gaya Batak. Dengan judul Anak Kokido Hamoraun Diau, saya buat perut cerah itu akan melindungi orang tua, walaupun orang tuanya kena penyakit kritis, cacat tetap, bahkan meninggal dunia, uang kuliah anakmu terjamin. Hanya bayar sekian, Anda dapat menjamin anak Anda tetap mengambil. Paling tidak S1 pasti lulus. Itu kira-kira yang saya tawarkan. Begitu itu saya bagikan ke semua, termasuk di Facebook, di Instagram, japri pribadi, terlebih kepada yang sudah existing. Ada yang telepon saya, Pak. Malamnya, teman-teman ada yang telepon. Dia panggil juga Opung, Pung. Habisnya kita ketemu, apa itu Pung? Saya bilang, itu ada yang spanduk yang Opung kirim itu. Kenapa dengan spanduk? Itu saya mau bikin sama anak saya. Memang ada putrinya satu. Untuk kemarin kan Opung ku minta buat itu, tapi Opung bilang PCB 88, akhirnya PCB 88 saya beli. Tapi kayaknya ini lebih cocok lagi. Saya mau nambah. Polis, memastikan supaya Kire itu anaknya, anak putrinya mendapat dana pendidikan di masa depan. Apapun yang terjadi terhadap saya mampu kok membayar, katanya begitu. Akhirnya saya datangi, lalu saya buat
SPAJ-nya, lalu ditandatangani dan closing. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman, 74 juta per tahun. 74 juta 640. Itu berdasarkan hitungan. Saya tanya, berapalah Anda bayangkan yang akan Anda berikan setiap bulan kepada anak ini ketika dia kuliah di umur 18, di semester 1, berapa setiap bulan? Wah, kalau hitung-hitung sekarang ini 22 juta ya, berarti 5 juta, katanya gitu. Saya akan berikan 5 juta. Akhirnya lewat 5 juta saya hitung, dikalikan 30, saya bilang, kalau 5 juta berarti 150 juta lah yang Anda terima di tahun pertama dia masuk kuliah. Itu menjadi uang kos, uang dan pendaftaran dan yang lain-lain, 150 juta. Oh, gimana ceritanya? Iya, 150 juta, dan akan Anda mendapat 5 juta per bulan selama 4 tahun, dan itu harganya 250 juta. Berarti 390 juta lah yang akan kita asuransikan. Dan saya buat waktu itu perhitungannya, dapatlah dia di angka 74 juta lah per tahun, selama 5 tahun. Nah itu teman-teman, di bisnis ini saya merasa apa yang kadang-kadang kita butuhkan, belum kita ungkapkan ke pihak prudensial, justru sudah dijawab dengan perfect, sempurna. Dan saya yakin dengan cara ini, kita akan bisa mempercepat proses bagaimana kita supaya MDRT, promosi, dan meningkatkan income kita dari bulan ke bulan. Ini teman-teman. Seperti ini juga akhirnya saya punya satu tulisan saya buat di bahwa life insurance is the best that you can give to your family. Artinya itu menjadi kampanye saya sekarang, bahwa pemberian atau hadiah paling baik sebenarnya di keluarga kita adalah memberikan dia jaminan atau proteksi, baik proteksi kesehatan, proteksi income, proteksi apapun itu bentuk proteksi, itu menjadi hadiah yang sangat lebih baik daripada yang lain. Selanjutnya, next, aktivitas harianku seperti teman-teman. Yang pertama, setiap malam sebelum tidur saya kirimkan tontonan video produk, karena banyak di YouTube teman-teman. Saya kirimkan itu kepada 10 orang minimal, teman di Facebook dan di WA. Saya kirimkan aja, tonton ya, aja itu pesannya di bawah, tonton ya, kalau ada nanti yang perlu kita diskusikan. Saya kirim itu 10. Lalu setiap hari juga melakukan buat janji temu minimal ke 10 orang. 10 orang janji temu per hari, walaupun yang berhasil nanti yang janji akhirnya oke, itu paling 3 orang. 3, 2, tapi bahkan ada 5 juga bersedia dan ada waktu. Itu saya lakukan melalui phone call, WA, video call, Zoom, Messenger, FB, dan lain-lain. Saya gunakan semua alat komunikasi, karena ini saya kerjakan dari rumah. Saya buat janji temu. Lalu pada setiap hari saya berupaya mempresentasikan baik secara virtual maupun secara langsung tatap muka kepada 3 orang per hari. Dan itu bisa jalan. Sampai sekarang, sampai hari ini saya bisa menjalankan 3 orang per hari itu saya langsung. Kecuali kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan adat, kegiatan gereja, kegiatan Zoom meeting dan lain-lain, itu akhirnya saya bisa kadang 1 orang per hari. Tapi rata-rata 3 orang itu saya selalu lakukan. Lalu saya memfollow up minimal 3 orang per hari. Follow up itu yang saya kirimkan pesan, video dan lain-lain, itu saya follow up. Gimana? Saya tanya ulang apakah sudah menonton video yang kita kirim dan apakah ada pertanyaan atau yang perlu dikomentari dan lain-lain. Itu saya selalu lakukan. Dan bagi orang tertentu yang sudah menonton dan sudah bilang oke, bagus, ini saya minta langsung KTP. Pinjam KTP-nya lah. Dan saya buat ilustrasi. Itu keseharian saya. Next. Data yang minimal, tentu teman-teman ini nggak perlu saya jelaskan, tapi yang pasti Anda ketika meminta KTP, maka selanjutnya Anda harus minta satu pendidikan terakhirnya apa, karena itu ada pertanyaan-pertanyaan di Proforce. Nomor NPWP, sumber penghasilan besarnya per bulan, alamat lengkap, dan jangan lupa selalu minta alamat lengkap tempat dia bekerja, plus kota pos, kode pos. Karena itu selalu mengganggu kita. Kode pos, nyari-nyari kode pos lagi. Kalau udah dikasih kan lebih cepat kita kerjakan. Lalu alamat lengkap, tempat tinggal, alamat. Dan ada beberapa pertanyaan teknis lain yang ada di Proforce. Itu seharusnya sudah kita secara intern sudah kita minta langsung ke orang yang
sepertinya 30% ada keinginan untuk kita ajak terus berdiskusi tentang proteksi. Next. Ini ala bisa karena biasa. Saya hanya mencontohkan saja yang pernah saya lakukan. Kurang lebih seperti ini komunikasinya. Contoh membuat janji temu nih teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu atau teman, apa kabar? Lalu saya bilang bagaimana dengan keluarga, apakah semuanya sehat-sehat? Moga-moga kita dilindungi dari COVID dan yang lain-lain. Oh ya Pak, Bu, di situasi PPKM saat ini kegiatan masyarakat dibatasi. Apakah Bapak Ibu WFH, work from home atau work from office, tergantung. Kalau misalnya calon nasabah kita ini orang bekerja ya, atau kalau tidak orang bekerja, bagaimana kondisi PPKM ini mempengaruhi pekerjaanmu? Itu saja pertanyaannya. Pak, Bu, saya minta waktu Bapak Ibu sekitar 15 menit sampai 30 menit deh, di mana saya mau menyampaikan sebuah kabar baik tentang program perlindungan keuangan keluarga, atau proteksi income, proteksi kesehatan, dan program proteksi dana pendidikan anak. Bagaimana kalau saya menelpon Bapak kembali nanti sore jam 4? Baik Pak, saya akan menelpon jam 4. Artinya, jangan biarkan pertanyaan itu pertanyaan terbuka. Bisa nggak saya telepon Bapak hari ini? Jawabannya pasti tidak bisa. Tapi kalau bisa nggak saya telepon jam 4 nanti Pak? Tunggu Pak ya. Dia akan segan menolak. Atau jam 5, atau jam yang Anda tentukan. Jadi, state langsung. Frankly gitu kan, langsung. Jadi jangan agak sedikit malu-malu, nggak perlu. Karena Pak, teman-teman di awal saya bergabung, saya masih malu-malu. Karena di otak saya waktu itu, sepertinya saya yang minta tolong ke dia Spek Plus. Tapi sekarang tidak lagi teman-teman. Karena apa? Karena ternyata bukan saya yang minta tolong ke dia, tapi kita yang menolong dia. Maka ketika dia menolak misalnya, saya tidak akan sakit hati karena saya mau bantu dia kok. Saya ditolak ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita mindset kita mengatakan saya mau minta tolong supaya dapat komisi, maka ketika dia tolak, Anda akan sakit hati dan akan hilang percaya diri. Teman-teman, itu harus cepat-cepat dirubah. Next. Satu lagi, itu tentu sebagai penutup, menguasai teknik closing cekatan. Saya teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dari tadi saya sudah dengarkan kawan-kawan yang sudah melakukan kerja-kerja sebagai agent, bahwa sudah ada meng-closing nasabahnya yang di Kalimantan, ada di Bagan Batu, ada di mana. Saya sendiri juga sudah melakukan ini sejak awal. Bayangkan saja teman-teman, di bulan Agustus ketika saya dinyatakan positif COVID, di rumah sakit saya juga melakukan closing. Di rumah sakit, ketika hari pertama saya dirawat di rumah sakit, begitu sampai ada yang menelpon, yang sudah saya prospek 6 bulan sebelumnya. Dia katakan, Bang, tolong bikinkan kartu berobat saya dan PCD 88. Saya sudah bicara dengan itu saya di Jerman, itu katanya baik, asuransi itu baik. Tolong bikinkan. Saya tidak beritahu tentu sama dia bahwa saya sedang di rumah sakit dan COVID. Akhirnya saya bilang, kirimkan KTP-mu, bla-bla-bla semua, saya mintain. Tapi nanti akan ada kita video call. Pegang KTP-mu. Saya tuntun dia melakukan secara cekatan. Dan akhirnya apa teman-teman? 2 polis, 2 kali itu langsung closing. PPH Plus dan PCB 88. Saya ada di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Dia ada di Sijunjung, Sumatera Barat. Dan closing. Dan itu berlangsung terus. Dan sampai sekarang, apalagi PPKM saya tahu tadi malam diumumkan, bahwa ini masih diperpanjang sampai 2 Agustus. Bagi saya itu tidak mempengaruhi dengan kinerja kita. Karena ini akan kita lakukan secara cekatan. Teman-teman, prudensial sudah menyediakan semua. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ini kan PPKM. Seperti yang Ibu bilang, tadi PPKM itu bukan pembatasan, tapi pintar-pintar kamu meng-closing. Pintar-pintar kamu memprospek. Pintar-pintar kamu merekrut. Itu PPKM. Bagi orang prudensial. Saya kira itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kalau ini tidak terlalu dalam karena saya yakin dan percaya semua agen yang ada di prestasi sudah memahami ini. Kami bagi orang yang belum piawai, belum mumpuni, terus belajar, kerjakan terus. Cara belajar yang paling utama adalah praktekkan.
Ketika di dalam praktek itu ada kesalahan-kesalahan, itu biasa saja, jangan itu menghambat. Lanjut lagi, ulangi lagi. Nah, khusus untuk soal bagaimana kita melakukan pekerjaan ini supaya semakin banyak polisi dan kita, ada tekniknya. Tawarkan ke semua orang. Ketika ditolak, tawarkan lagi ke orang lain. Ditolak, tawarkan lagi, terus tawarkan. Hanya itu sebenarnya tugas kita. Tawarkan terus. Tugas kita itu jangan pernah tawar hati ketika kita ditolak. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya tidak terlalu sistematis, tapi yakin dan percaya bahwa saya adalah bagaimana kepada teman-teman juga bisa mencapai yang lebih baik, bahkan 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari apa yang sudah saya capai. Tapi satu keyakinan saya bahwa bergabung dengan Prudensial adalah sebuah penyesalan yang sangat besar dalam hidupku. Menyesal kenapa tidak sedari dulu di sini. Terima kasih. Wah, Pak ya, terima kasih Pak ya Pak Kota untuk setting luar biasanya keren banget ya. Saya memberikan aplaus dan saya mendengar Pak tepuk tangan di sini ya. Teman-teman juga pasti sangat keren banget ya dengan dari sharing Pak Kota ya. Pak Kota keren banget dari sharing Pak Kota ini kita banyak dapat insight-insight ya kan teman-teman. Ya, Pak Kota ini hanya dengan 22 bulan teman-teman, 22 bulan di Prudensial ini mengumpulkan income 955 juta. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Jadi hal ini mengingatkan kita apakah kita melakukan evaluasi income kita teman-teman. Hal luar biasa banget. Kita bersyukur kita bisa di sini Prudensial kondisi pandemi memberikan efek positif bagi kehidupan kita dan juga misi mulia menolong mengedukasi penting asuransi bagi masyarakat Indonesia ya. Apakah sebuah kalian dalam kondisi ini kesehatan tidak menjadi penghalang dan berani berjuang hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi ya. Oke Pak boleh ya Pak, di sini ada pertanyaan Pak, saya bacakan ya Pak ya. Ini dari Bapak Rapidin Manalu ya, dia bertanya Pak, ada satu kesulitan dalam prospecting. Itu aja. Ya, dia Pak Rapidin ini aja pertanyaannya. Baik. Bisa saya jawab langsung Pak? Bisa langsung aja Pak. Nanti sebenarnya teman-teman di prestasi pasti banyak yang di forum ini sekarang bisa menjawab itu. Tapi versi saya lah dulu ya. Apakah ada kesulitan? Banyak kesulitan. Banyak kesulitan. Tapi yang menarik adalah bukan kesulitannya. Kesulitan yang paling besar kita hadapi tentu ada di diri kita sendiri kok, bukan dari orang yang kita prospek. Serius teman-teman. Kesulitan kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan semangat kita, justru itulah penghambat paling besar dari pengalaman saya untuk melakukan prospek. Kadang-kadang kita langsung membuat apa? Dinding perlawanan sendiri. Nanti nggak mau nih itu. Nanti nggak ada jadi uangnya itu. Tidak adanya polisnya itu. Saya mau beritahu kepada teman-teman. Dari 100 sekarang sekitar 140 polis yang sudah saya terbitkan. Ya, 140. 80% dari situ sudah punya polis sebelumnya. Artinya apa yang mau saya katakan teman-teman? Jawaban calon nasabah itu waktu pertama kali saya prospek, dia katakan, saya sudah punya loh Pak. Justru itu menarik saya untuk mengatakan, boleh nggak saya tahu apa yang sudah Anda punya? Itu satu. Karena ada ilmu yang lain, teman-teman. 80% dari orang yang punya polis, dia tidak tahu apa isi polisnya. Nah, ketika dia minta, oke, ada, datanglah. Pernah satu ketika saya menemukan satu nasabah cukup lumayan besar, kaya, pemilik di Lehu Garden. Ada salah satu garden di daerah Deli Tuan. Dia bilang, Bang, saya tidak bisa lagi karena udah banyak kali loh polis. Datanglah Bang tadi. Saya bukan bohong. Saya datang ke sana, dibawa 3 ransel penuh dengan polis. Saya baca satu-satu. Ternyata ada satu temuan saya. Di situ penyakit kritis dia udah punya. Jiwa sudah banyak. Ada yang 250 juta, ada yang 100, ada banyak. Dan itu semua pengakuan dia tidak enak menolak agennya karena dia kenal rata-rata. Dan saya katakan begini, kalau sudah ada samamu pasti saya tidak tawarkan. Jangan, karena dia merasa saya juga sebagai seniornya, nggak mungkin ditolaknya saya juga. Tapi saya bilang, saya harus bicara apa yang menjadi kebutuhan.
dan yang lebih bermanfaat bagi. Akhirnya saya lihat ternyata dari sekian banyak yang ada dia hanya Prunet. Itu pun 200.000 per hari. Saya bilang kau orang kaya, masa Prunet? Lalu kartu berobatmu juga tidak sesuai dengan tagihan. Masa katanya? Iya ini. Saya tunjukkan dari yang 3 huruf ya. Ini kartu. Ada sekarang kita punya yang dia cashless, dia belum mau membayar sesuai tagihan, namanya kartu hitam BPA Plus. Bikinlah sama aku bang, dengan suami. Langsung closing hari itu. Artinya kawan-kawan, apakah itu tidak kesulitan? Itu sangat kesulitan. Kalau di awal saya langsung down, ketika dia bilang, saya sudah banyak punya begini-begini, langsung saya hilang, ya hilanglah kesempatan itu. Tapi justru saya tantang dia. Oh bagus sekali, memang kau pintar. Orang yang punya kesadaran tinggi lah yang punya polis. Dan Anda salut. Saya mau lihat dulu polisnya. Dan terjadilah itu teman-teman. Kalau menjawab pertanyaan itu, apakah ada kesulitan? Banyak banget kesulitan. Tapi dari sekian banyak masalah, kesulitan itu ada dari diri kita sendiri teman. Terima kasih. Oke, thank you ya Pak Polta ya atas apa jawabannya ya. Pak Rafi Dimano terjawab ya Pak ya. Oke Pak Polta, ada lagi nih pertanyaan dari Bu Juni ya. Dia ada 3 pertanyaan. Yang pertama, selamat pagi Pak, mau bertanya. Yang pertama, sebagai pekerja yang cukup lama, mindset seperti apa yang Bapak miliki sehingga bukan hanya penjualan pribadi, tapi bisa juga merekrut atau mengajak orang untuk menjadi partner Bapak? Ya, itu dulu Pak. Terima kasih. Jadi sama awalnya dengan apa alasan saya, motivasi saya bergabung waktu itu awalnya kan sebenarnya tidak ada urusannya dengan uang. Karena bagi saya waktu itu saya merasa saya punya masih punya uang untuk dari gaji. Tetapi saya pikir ternyata setelah perjalanan kemudian saya temukan kenyataan bahwa ini kan juga bisnis. Nah, selain memberikan proteksi ke orang lain yang membutuhkan, saya juga dapat uang. Maka saya mulai berpikir saya akan juga tularkan hal yang saya dapat ini kepada orang lain. Maka saya mulai merekrut. Dan tawaran saya merekrut adalah, Anda mau nggak saya ajak jadi orang kaya? Bener loh. Saya bilang, dan saya tunjukkan yang tadi grafik itu. Saya bulan pertama sekian-sekian. Anda, saya tanya, pekerjaanmu sekarang apa? Berapa dapat take home pay-mu 1 bulan? Waktumu sebanyak apa? Nah, akhirnya saya berhasil merekrut. Sekarang sudah hampir 25 orang agent yang saya bawahi. Cuma ada sekarang perjuangan saya, karena mungkin saya terlalu cepat, mereka terseok-seok juga mengikuti, belum ada AD di bawah saya. Walaupun saya sudah AD. Nah, sekarang saya sedang perjuangkan ada 5 orang yang kemungkinan besar dia bisa menjadi promosi AD. Apa mindset? Mindset saya adalah keuntungan yang saya dapat sekarang, saya tinggalkan gaji 20 juta untuk mengambil 40 juta per bulan. Dan itu saya jelaskan kepada orang. Apalagi konon, kalau misalnya dia, apalagi sekarang kondisi sekarang ini kan banyak pabrik, banyak industri, banyak kantor yang tutup. Maka saya langsung datang seperti apa? Malaikat penyelamat. Penyelamat hidup mereka, satu keluarga. Saya ajak dia, lo mau kaya nggak? Kaya dengan ikuti sistem, ikuti saya. Itu saja waktu itu. Nah, itu yang menjadi mindset saya teman. Artinya saya tidak mau makan sendiri, saya tidak mau kaya sendiri, saya tidak mau terproteksi sendiri. Saya harus ajak sama dengan tagline dan prinsip dan visinya prestasi. Kita harus membangun bagaimana kita bersama-sama untuk apa? Bertumbuh dan sukses. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Ini yang pertanyaan kedua lagi Pak, lanjut dari Bu Juni punya. Dia ada 3 pertanyaan sih Pak. Ini yang mungkin yang pertanyaan kedua. Boleh share Pak, cara merekrut versi Bapak Polta gimana gitu? Rekrut bagi saya pertama pengenalan ya. Jadi saya harus kenal betul orangnya, karakternya. Ini orang yang mau memperbaiki hidupnya apa enggak. Karena kalau orang pesimis saya tidak ajak. Tapi orang yang optimis lah, yang selalu gelisah dengan kondisi yang ada sekarang. Dia yang pengen juga terus meningkat hidupnya. Nah, ciri-ciri itu kan selalu ada di teman-teman kita. Ada orang, sudahlah, gaji saya 5 juta per bulan, udah cukup lah. Itu. Kalau itu nggak saya ajak. Atau kadang-kadang saya lakukan apa? Penetrasi, kayak saya lawan. Lu ada nggak mimpi? Dapat lu 10 juta per bulan. Atau 50 juta per bulan. Banyak kan ceritamu. Langsung saya tunjukkan, Pak. Makanya saya ini,
saya menunjukkan apa yang saya peroleh dari prudensial itu bukan dalam bentuk menunjukkan ketinggian hati, bukan. Saya mau menunjukkan ke dia realitasnya. Saya menjalani dengan enak-enak, artinya enak-enak begini. Ketika saya kepala sekolah, saya tidak punya waktu teman-teman untuk mendengarkan banyak orang. Misalnya ada famili datang dari Tarutung, dia bilang, carikan dulu ruang di rumah sakit. Ini mau di evak dari Tarutung ke apa? Dulu ketika saya kepala sekolah, saya bilang, aduh, paling saya tawarkan, udah nanti saya bantulah ongkosnya. Tapi setelah saya jadi agent sekarang, apa yang terjadi teman? Saya kan dikenal sekarang di Columbia, saya di Bunda Tamrin, di semua rumah sakit dikenal. Karena saya orang yang selalu bawa pasien. Lalu saya telepon, sediakan satu tempat tidur. Dan itu menjadi pelayanan saya. Nah, orang-orang seperti ini juga, akhirnya mereka belajar dari apa yang saya lakukan itu, sehingga mereka bilang, selain tawaran uang yang akan meningkat, maka mereka melihat peningkatan kualitas hidup kita dari hari ke hari. Maka mereka menjadi, saya mau meniru kawan ini, saya mau follow dia, saya mau menyontek dia, karena ternyata dia lebih baik dari apa hidup saya. Itu yang saya sampaikan. Artinya saya mengajak orang dengan contoh, mencontohkan diri saya sendiri. Saya kerjakan dulu, baru dia akan lihat. Bagaimana saya memperlihatkan apa yang kukerjakan, ku bikin di Facebook, ku bikin di Instagram, semua yang kukerjakan setiap hari. Tapi seandainya teman-teman saya bekerjakan, tapi tidak saya blow up, atau saya tidak upload itu di media sosial, bagaimana mereka tahu apa yang saya lakukan? Itu satu. Yang kedua, kalau saya kerjakan yang ternyata hal-hal yang tidak berkaitan dengan prudensial, hari ini saya ngomong prudensial, besok ngomong soal cabai, besok jual sepatu apa, itu ada kebingungan nasional di situ, sehingga orang akan ragu-ragu untuk mengikuti kita. Jadi ini persoalan full heart dan full time, dan betul-betul serius melakukan sesuatu yang kita kerjakan sekarang. Teman-teman, kalau Anda nggak serius di sini, rugi sendiri, benar. Dan itu katakan kepada orang-orang yang di luar sana, yang baru di PHK, yang baru kehilangan pekerjaan, bilang sama dia, kalau lo nunggu-nunggu pandemi ini berakhir, maka kamu belum mati, bukan karena COVID, tapi mati karena kau tidak punya mata pencarian. Datanglah ke sini, ke Prudential. Kamu akan diselamatkan. Kira-kira begitu. Oke Pak, thank you Pak. Ini lanjut lagi Pak, pertanyaan ketiga dari Bu Juni. Dengan kondisi Bapak sebagai jantung survival dan kopi survival dan juga PTKM ini, apa sih yang memotivasi Bapak Polta sehingga punya mindset yang positif Pak? Saya tidak ingin sukses yang saya terima, sukses satu pasang ring sampai 6, sehat kembali, karena hidup saya kan diberi lagi sebenarnya, diberi kesempatan lagi sebenarnya untuk hidup. Saya pengen ada orang seperti saya juga makin banyak. Artinya saya ini berbagi, even itu keluarga saya, even itu orang lain yang mau mengikuti. Jadi saya ini adalah, kalau satu hari kawan-kawan, satu hari saya bisa menerima 10 telepon dari orang yang tidak saya kenal. Kalau tidak urusannya COVID, urusannya sakit jantung, urusannya mengenal obat, rumah sakit, itu seputar itu sekarang pembicaraan. Ada yang ngaku dari Jakarta, ada dari mana, mereka dapat telepon dari medsos, dari mana-mana. Mereka selalu bertelepon. Dan diantara itu terseliplah, ada yang mau jadi agent, ada yang mau menjadi nasabah. Nah sekarang saya ini agak sedikit longgar waktunya. Tidak seperti di awal-awal dulu, saya tiap hari telepon, kering-kering, saya teleponin, saya kejar orang. Tapi sekarang saya udah mulai dalam tanda petik dikejar orang, diteleponin orang. Kenapa itu? Karena saya pakai mindset positif. Karena apa yang terjadi kepada saya ketika itu menjadi kebaikan, maka itu kebaikan itu pasti kebaikan juga bagi orang lain. Dan itu akan mendapat penghargaan yang setimpal. Saya kira dari segi spiritualitas juga adalah tanggung jawab moral kita, tanggung jawab spiritual kita. Ketika apa yang kita terima sebagai berkat karunia dari Tuhan, maka itu kita berikan, itu yang namanya saluran berkat, itu akan memperbesar berkat lagi yang akan kita terima dari si pemberi berkat tentunya. Karena aku pikir ini satu juga nasihat kepada teman-teman. Tugas kita adalah melakukan aktivitas, karena aktivitas bisa kita kontrol. Soal closing itu bukan urusan Anda, ada yang ngurusin itu. Yang ngurusin itu siapa? Tuhan. Benar. Saya bukan mau sok-sok spiritual ya. Setiap hari pagi-pagi jam 5 saya bangun, saya duduk di ruang tengah, ada kursi saya di sini, saya berdoa.
Dua saya salah satu, selain orang yang mungkin sakit COVID dan apa, itu saya doakan. Ada satu dua saya selalu saya ulang-ulang. Tuhan, tunjukkan orang yang membutuhkan dan belum kuliah, dan belum kudaftarkan, untuk saya bantu membuka proteksi baginya dan bagi keluarga. Amin. Ada aja yang dari mana? Dari telepon atau kawan. Bos, itu belum ada, rupanya ada cerita-cerita kami kemarin. Datangi dulu dia, atau telepon dulu dia. Seperti butuh itu apa? Kartu berobat. Seperti itu. Nah, itu ada pekerjaan yang maha besar itu Tuhan. Apapun agama Anda, tetap berdoa, tetap sembahyang, sholat. Jangan kita sebagai agent merasa karena kehebatan kita lah, profesionalisasi kita lah, kita bisa menjual polis. Tidak. Memang ini bagian dari rencana Tuhan bagi kita semua, memperbaiki bumi ini, memperbaiki kehidupan dan kesehatan manusia. Karena lewat saya, mungkin hanya bisa saya sediakan sekarang hanya 100 orang. Maka tambah Anda, 100 orang dari Anda yang lain, dari agen yang lain, sampai berapa juta. Ini seperti yang Ibu Hombing tadi katakan. Bos, jadi yang berasuransi, berbeda dengan Taiwan sana, Singapura. Nah, kita ini peluang. Secara aktif, bahwa kita harus menyumbangkan sesuatu dari Prudential kepada banyak orang. Nasabah saya, dia masih 6 bulan. Jadi kemarin juga anak saya 200 juta. Kemarin juga nasabah saya 30 juta. Nah kemarin banyak. Sebesar apa yang kita kerjakan? Ini pekerjaan yang maha dahsyat dan besar. Itu teman yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oh, thank you Pak Polta, akhirnya keren ya Pak Polta ya. Bu Juni terjawab ya Bu Juni ya. Oke Pak, ada lagi Pak dari pertanyaan dari Pak Juanda Saturnus ya. Bagaimana sih cara Bapak meminta review polis ketika mereka terus menolak dengan alasan-alasan nggak usah lah bro, udah lengkap kok, aman lah itu. Itu gimana Pak? Apa cara mau mengatasinya? Tugas kita jelaskan bahwa jika suatu kondisi terjadi padamu, misalnya kita bisa harus tahan ring seperti saya atau seperti teman saya Poltak itu ada 5 ring diminta. Itu bisa lakukan. Apakah polis-polis yang ada punya ini semua sudah bisa menjawab itu? Kalau jawabannya sudah, ya sudah, tinggalkan saja. Memang berarti kita harus prospek orang lain. Tapi kalau misalnya dia mulai ragu-ragu, mulai tekankan sama dia bahwa urusan ini bukan persoalan supaya saya dapat komisi dari Anda atau uang dari Anda, tapi bagaimana Anda terlindungi dari risiko hidup yang mungkin besar terjadi. Nah, Anda tinggal lagi mengambil referensi. Referensinya apa? Satu, misalnya, hasil penelitian WHO mengatakan bahwa 90% manusia sebelum tutup usia atau meninggal dunia akan mengalami satu penyakit kritis. Jawabanmu terhadap itu apa? Jika sakit itu kritis datang padamu ada ini, apa namanya? Satu. Yang kedua, apalagi di masa PPKM sekarang, jika pada hari ini Anda kena COVID, BPJS, semua rumah sakit akan bilang tidak ada tempat tidur. Kalau bayar sendiri, apa cukup uang lo? Kalau dibilang mengharapkan dari program pemerintah yang namanya dari cash, itu sangat besar kepada pihak rumah sakit, karena di belakang ada ribuan orang juga yang membutuhkan itu. Jadi punya kartu hitam, maka orang rumah sakit bilang tunggu sebentar ya, tempat tidur lagi dibersihin, ini ada yang baru keluar, bla 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 bla. Itu harus bukan nakut-nakuti kita mau bicara soal realitas yang mungkin terjadi, ada risiko hidup akan kepada dia. Itu yang Anda harus gambarkan secara baik, bukan nakut-nakuti. Gambarkan secara baik dan benar. Itu terjadi di Adam Malik. Waktu angin hujan datang, lalu dia naik Sudako, itu satu orang tua teman anak saya itu meninggal di situ, dan satu teman saya alumni Padang juga korban di situ. Ada lumbalnya itu robek.
Saya tanya, apa asuransi? Ada? Enggak ada bang, katanya. Kami sebagai alumni paling kumpulkan, paling dapat 10 juta. Tapi kalau seandainya dia pegang kartu hitam, wah, dia kamu nggak perlu uang keluar. Atau kalau dia punya perlindungan yang lain, seperti yang mati itu, bisa bilang-bilang kan pasti dibayar. Itu kecelakaan 300% misalnya. Itu gambaran-gambaran. Makanya kita juga butuh kita terus kontinuitas kita membaca di media sosial. Apa saja yang terjadi setiap hari, itu menyuguhkan kepada kita bagaimana kita menggambarkan betapa semakin sulitnya hidup sekarang, tetapi bukan berarti tidak bisa ditangani dengan baik dan benar dengan yaitu dari prudensial. Itu adalah alat Tuhan untuk Anda untuk melakukan bagaimana Anda melakukan prospek kepada siapapun di semua level umur, apalagi dengan produk-produk kita yang sangat, menurut saya sangat menjawab kebutuhan banyak orang. Saya kira itu teman yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Polta, terima kasih ya. Pak Juanda terjawab ya, Pak Juanda ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari satu lagi teman kita Pak Ian Lumban Raja. Ya, Pak Polta mau tanya nih, tips dan strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk menawarkan konsep produk ke seorang jenderal atau pengusaha owner bisnis? Pernah saya ke salah satu pengusaha besar, saya bicara memprospek. Yang saya katakan waktu itu kan tidak kalau soal dia sakit 1 miliar pun dibayarnya. Jadi nggak pas. Saya bilang, Anda punya kredit nggak? Hutang. Si pengusaha ini bilang, punyalah. Gila kau, masa pengusaha nggak punya? Tahu utangnya kawan-kawan 10 M ya, 10 M. Kalau kau mati gimana? Itu dibayar nggak? Ya dibayar inilah istri lah, siapa yang tinggalkan. Karena itu tidak diasuransikan teman-teman kredit itu. Oke, so jadi gimana? Masuk ke apa? Sebenarnya Anda ambil aja 10% dari situ untuk membayar premi, maka ketika ada terjadi risiko sama, maka yang 10 miliar itu ada orang yang bayar, ada pihak lain yang bayar. Siapa? Prudensial. Jadi yang diasuransikan utangnya, kreditnya. Nah, pembicaraan ke orang-orang yang merasa punya uang, ya lebih baik tawarkan itu, memproteksi kredit, memproteksi supaya lu menjual asetnya ketika membayar utang. Karena bisa juga ambil cerita. Misalnya contoh, ada teman kami juga kemarin baru meninggal. Dia hanya meninggalkan 300 juta UP. Saya bilang sama istrinya, dari dulu karena semua ada certainty adalah satu, orang meninggal itu kan udah pasti bos, orang sakit pasti kan bisa tinggal bilang kalau Anda bisa jamin Anda tidak meninggal terus, maka jangan ambil asuransi. Kalau Anda bisa jamin Anda tidak akan pernah kena sakit, jangan ambil asuransi, itu kerugian besar. Jawabannya apa kira-kira teman? Kalau misalnya kita tanya, Anda yakin nggak mati? Yakin nggak sakit? Jawabannya pasti tidak yakin. Maka perlu proteksi. Itu saya buat. Dan tentunya pilihan kata-kata juga harus yang sedikit lebih high class bagi orang-orang tertentu. Katakan jenderal, misalnya pengusaha, bupati, apa. Dan saya juga senang. Sampai sekarang ada 4 orang dokter yang menjadi nasabah saya. Oh, itu diskusinya padat. S3 saya tawarkan, yang mengganggu dia hanya satu kata yang saya katakan. Biasanya kadar intelektualitas, tingkat akademis seseorang menentukan tingginya kesadaran dia tentang proteksi. Dia jadi malu, dia kan dokter. Ya udah deh, buka supaya nanti saya bilang dia tidak dokter loh. Kalau misalnya dia tidak sadar asuransi. Karena di mana-mana pun seluruh dunia kesadaran asuransi itu sangat tinggi. Tapi kawan-kawan jangan berpikir maunya masyarakat ini tinggilah kesadaran asuransinya. Kalau sudah tinggi kesadaran asuransi nggak perlu agent seperti kita nanggung semua bos. Tidak akan uang yang sangat tiap bulan ini. Kalau ini misalnya ibarat toko etalasi, kita tinggal
letakkan di etalase itu apa? Polis. Tinggal diambil. Nggak perlu seperti kita. Nggak perlu ada pendidikan tentang keasuransian. Itu yang mau saya katakan. Jadi, kawan-kawan, sesuaikanlah. Kalau misalnya Anda belum percaya diri untuk meng-closing yang tingkat general, ambillah yang kapten. Ambillah yang mayor, gitulah. Itu yang. Tapi, apakah mungkin meng-closing? Sangat mungkin. Saya sudah buktikan, ada 4 dokter yang saya closing. Ada pejabat daerah yang saya closing. Saya kira itu jawab saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Polta ya, atas sharingnya luar biasa. Terima ya Pak Ian ya. Oke, ya Pak, sekali lagi Pak, terima kasih Pak atas sharingnya luar biasa ya kepada Pak Polta, kepada Pak Ian. Investasi agensi akan memberi apresiasi untuk Pak Polta yang akan disampaikan oleh Bu Umi Marwin. Silakan Bu Umi Marwin. Ya, lagi semuanya luar biasa ya. Thank you Pak Polta yang sudah berbagi kepada kita di Prestasi Agency hari ini. Teman-teman gitu ya. Nah, jadi itu detail banget ya, dari bagaimana bisa memotivasi kita dari segi income yang sejak Pak Polta join sampai dengan hari ini sudah berapa bulan, total income yang didapat berapa, itu detail banget. Dan itu bagus banget untuk selain memotivasi diri kita sendiri, juga bisa kita gunakan untuk merekrut. Dan yang kedua juga kita dapatkan banyak tips, yaitu bagaimana mulai dari dan orang-orang yang sudah kita bantu dalam klaim, kemudian dari mereka bisa mereferensikan kepada kita semua datanya lengkap. Jadi hari ini teman-teman kita bisa belajar. Jadi tidak heran kenapa Pak Polta itu bisa sukses banget dan luar biasa banget, karena beliau itu betul-betul detail, baik dari data, kemudian memang technical untuk prospecting dari awal sampai step terakhirnya itu betul-betul detail banget, dan beliau itu betul-betul melaksanakan apa yang sudah dia pelajari. Dan harapannya Bu Hombing adalah teman-teman kalau Pak Polta bisa, maka teman-teman prestasi juga pasti bisa, dan kita akan lewati pandemik 2021 ini dengan mencapai goals yang sudah kita tetapkan. Terima kasih Pak Polta yang sudah sharing dan sangat menginspirasi Prestasi Agency. Terima kasih secara virtual sertifikat ini kita berikan kepada Pak Polta Simanjuntak RFP dan beliau ini dan prestasi. Thank you Pak Polta sudah Terima kasih. Terima kasih Bu Hombing. Thank you Pak, sukses selalu dan Ya, sekali lagi thank you Pak Polta ya, keren ya, luar biasa ya. Terima kasih. Iya, thank you Pak ya. Ya, semoga pada sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin Pak. Amin Pak ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Setelah ini kita akan sesi ke pengumuman konten event ya teman-teman ya. Teman-teman, saya akan bagikan partner saya ya, yaitu siapa? Bu Eji yang sangat luar biasa. Kita persilakan Bu Eji.